maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tahta kasih dan karuniamu, hadiratmu. Firmanmu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu.
Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Apa kabar saudaraku semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua sehat. Oleh sebab itu, marilah pada malam hari ini kita mau menyembah Tuhan. Berikan hati dan pikiran yang sebebas-bebasnya untuk menyembah Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa bagi hidup saya dan saudara, amin. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Dan kita mau menyembah Tuhan, mau menyenangkan nama Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Bapa. Ini hidup kami Bapa. Kami mau serahkan hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Bentuk setiap hati kami Bapa. Kami rindu untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan penyembahan kami ini menyenangkan Engkau Bapa. Memulihkan setiap hati kami Bapa. Berikan kami lapar dan haus akan Engkau. Biar hanya nama-Mu yang selalu dipermuliakan. Nama-Mu yang selalu ditinggikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Menyembah Engkau lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Bapa. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering merindukan air, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian hidupku, demikianlah hidupku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku,
terima kami. Roh Kudus sentuh hati kami Bapa. Roh Kudus penuhi setiap hati ini. Hadirat-Mu penuh, hadirat-Mu penuh, sukacita mengalir, damai sejahtera mengalir, pemulihan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala walalabalabai, segala lamhalalabai, kira labas segala lamalalama, kira basikara lamalalabai, kira basikira wayalalabai, ora basikara lalabai, kira masikara lalabai, ora basikara lalabai, kira bahagara basikara lalabai, heka malasikira bayara lalabai, ela bahagia basikara lalabai, kina basikira bera lalabai, sikara lalabai, lalabai, kira basikara lalabai, rabasikara bahagia lalabai, sikara lalabai. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu mengampuni setiap dosa-dosa kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, mengampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menunggu jamahan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Oh laba sikara laba 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 sikara baya laba 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 sikara baya laba 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 laba. Tuhan menjamah setiap hati kami. Tuhan melembutkan setiap hati kami. Tuhan melembutkan setiap keegoisan kami. Biar hati ini hanya tertuju padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Yesus, kami akan selalu mempermuliakan nama-Mu Bapa. Pulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Pulihkan setiap yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar bagi yang berbeban berat dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus mengalir
Engkau dalam nama Yesus. Di tempat mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat, amin Yesus, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib bagi hidup kami. Engkau Raja,
Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan setiap yang sakit, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami setiap hari untuk selalu memberikan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap segala hal Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan ini Tuhan, selalu semata-mata untuk mempermuliakan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami Bapa. Menjamah bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom keluarga CC yang diberkati Tuhan. Selamat malam. Bersyukur kembali kita ada di doa malam pada hari ini. Dan bersyukur bahwa ini adalah doa malam yang terakhir di tahun ini. Karena setelah ini kita sudah akan memfokuskan diri kita untuk semua persiapan Natal kita. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang pastinya akan membuat kita semakin sibuk juga. Mungkin ada yang sudah mulai rias rumah, bikin kue, dan mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan Natal. Kita bersyukur bahwa kita bisa sampai pada hari ini. Kalau mengingat di waktu-waktu yang kemarin, tahun 2018, akhir bulan September itu kita nggak pernah menyangka bahwa akan terjadi situasi dan keadaan yang begitu menyulitkan kita, bencana alam, tsunami, gempa bumi, likuifaksi. Kita banyak kehilangan orang-orang yang kita cintai, bahkan kita kehilangan harta, kehilangan rumah, bahkan sampai pada sebuah titik kita kehilangan pengharapan akan masa depan. Bisakah kembali pulih, melihat kerusakan yang terjadi, melihat keadaan buruk yang terjadi? Saya merasakan dan saya tahu bahwa ada banyak yang mulai kehilangan pengharapan. Nggak mungkin pulih, nggak bisa balik lagi. Tapi kita bersyukur bahwa ternyata beberapa bulan setelah kejadian itu, Kota Palu kembali bangkit, kembali pulih, kita semua kembali semangat lagi, kita mulai bangkitkan pengharapan kita. Selama 2019 kita bangun kembali impian-impian kita, kerinduan kita yang kandas di tahun yang kemarin. Kita mulai pulih kembali, bangun bisnis kita, bangun karir kita, semuanya kita mulai bangun. Bahkan masuk tahun 2020, kita makin bersyukur bahwa ternyata kita bisa melewati masa-masa pemulihan akibat bencana yang kemarin. Dan kita masuk tahun 2020 dengan impian yang besar, dengan kerinduan yang besar, dengan mimpi-mimpi yang luar biasa. Nanti tahun 2020 saya akan buat bisnis ini. Karena kita udah mulai senang, happy karena Palu mulai pulih, mulai bangkit, bisnis dan semuanya mulai bergerak ke arah yang positif. Dan kita pun bersemangat untuk melihat 2020 akan jadi tahun yang luar biasa dengan impian yang besar, dengan kerinduan yang besar. Bahkan gereja kita punya tema di tahun ini Build Plus. Berarti ada sesuatu yang lebih lagi yang kita alami bersama dengan Tuhan. Ada yang mulai merencanakan, saya akan punya rumah, saya akan buat bisnis baru, saya akan punya karir yang begini. Bahkan sudah ada beberapa yang berencana untuk, saya akan mengakhiri masa lajang saya akan menikah di tahun ini. Ada begitu banyak hal indah dan luar biasa yang ingin kita raih di tahun 2020. Masuk Januari, masuk Februari, dan ternyata virus corona sepertinya membuyarkan semua, menghancurkan semua impian, cita-cita, kerinduan, semua hal baik yang ingin kita capai di tahun 2020, yang udah kita catat mungkin di buku harian kita, yang mulai kita doakan bahwa kami percaya 2020 menjadi tahun Build Plus yang luar biasa. Kita nggak pernah menyangka bahwa semuanya tiba-tiba berubah, semuanya tiba-tiba mengalami keadaan yang buruk, banyak yang di PHK, bisnis tutup, omset jadi turun. Beberapa waktu di awal-awal COVID, bulan-bulan Maret, saudara, betapa beberapa daerah mengalami PSBB, ditutup, kita nggak boleh kemana-mana, akhirnya usaha berhenti, pekerjaan, banyak pekerja dirumahkan, semua bekerja dari rumah, dan beberapa pesta-pesta pernikahan di-cancel, bahkan dibatalkan. Terjadi sebuah kepanikan yang luar biasa. Kita melihat di media sosial, kita di televisi, berita-berita, video-video, cerita-cerita orang tentang ganasnya COVID ini membuat kita banyak takut dan khawatir, bahkan berkata, bagaimana kita akan hadapi 2020?
Sepertinya semua yang kita impikan, semua yang kita harapkan, semua yang kita doakan di awal tahun 2020, sepertinya semuanya sirna. Sepertinya nggak ada harapan di tahun ini. Di bulan-bulan pertama kita memasuki masa-masa corona, Maret, April. Wah, saya tahu itu masa-masa yang benar-benar sukar. Bahkan kita gereja yang harusnya kita biasa bertemu di gereja, kita mingle time, kita begitu akrab sebagai sebuah keluarga, tiba-tiba kita nggak ketemu. Sejak bulan Maret akhir sampai hari ini ada beberapa di antara kita yang nggak saling ketemu. Kita terputus hanya gara-gara kita udah nggak bisa berkumpul dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Dan saya tahu masih banyak jemaat yang masih beribadah di rumah. Bukankah keadaan ini sepertinya kita berkata, Tuhan kok kayaknya semuanya hancur berantakan. Dan kita mulai bertanya, kenapa Tuhan? Apa yang salah dengan saya gitu ya? Kita kadang-kadang mencari siapa yang salah dengan keadaan ini semua. Saudara, berhentilah mencari siapa yang salah. Dan berhentilah mengatakan bahwa apa yang salah dengan saya. Kita nggak perlu cari tahu siapa yang salah dan apa yang salah dengan saya. Tapi mari kita mulai cari kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi. Karena kebanyakan kita akan mulai cari siapakah yang harus kita salahkan. Lalu kita mulai cari dalam diri kita, apa yang salah dengan saya? Berhentilah untuk melakukan itu, saudaraku, keluarga ACC. Mari mulai cari apa kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi di tahun-tahun ini. Saya tahu khususnya kita orang-orang yang ada di Palu tidak mudah kita melewati ini. Kita habis bencana alam yang besar 2018, setahun masa pemulihan, masuk 2020, dihantam lagi kayak begini. Wow, nggak mudah memang, saya tahu itu nggak mudah. Tapi saya percaya bahwa di balik semua yang terjadi selalu ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, di saat kita mencari siapa yang salah, itu justru akan melemahkan kita. Tapi di saat kita mencari Tuhan dan kehendaknya, itu akan menguatkan kita. Mencari siapa yang salah, mencari apa yang salah dengan saya, itu justru akan melemahkan pengharapan dan iman saudara. Dan waktu kita mencari Tuhan dan kehendaknya, justru itu akan menguatkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah, saya ingin sharing kepada kita semua dari satu peristiwa yang dialami oleh Yusuf, saudaraku. Saya pikir itu mirip dengan apa yang mungkin sedang kita alami hari ini. Yusuf tinggal di sebuah keluarga yang sukses, keluarga yang diberkati, keluarga yang bahagia, keluarga yang baik. Dia anak kesayangan dan dia punya mimpi, punya visi yang besar akan masa depan dia. Tapi tiba-tiba semuanya berubah menjadi situasi yang buruk. Tiba-tiba dia mau dibunuh sama saudara-saudaranya, dia dilempar dalam sumur, dia dijual jadi budak. Dia nggak pernah bayangkan sebelumnya dan dia pikir, waduh, kok parah amat hidup saya. Tiba-tiba dia mulai pulih kembali, diangkat jadi manajer di bisnisnya Potifar, dipercayakan mengurus rumah tangganya Potifar. Wah, dia pikir keadaan sudah baik-baik saja, dia mulai merancangkan, wah saya akan punya masa depan yang begini. Tiba-tiba semua hancur berantakan lagi. Karena dia difitnah untuk sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, dia dipersalahkan untuk sesuatu yang tidak pernah dia perbuat, dan dia masuk penjara. Di manakah semua impian, semua mimpi, semua visi yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Bukankah ini mirip dengan apa yang kita alami? Gempa bumi 2018 menghancurkan banyak hal di hidup kita, menghilangkan banyak hal di hidup kita, hampir-hampir nggak ada harapan. Kita mulai bangkit dan pulih 2019 dan tiba-tiba 2020 awal dihantam lagi. Seperti Yusuf dihantam lagi, fitnah dan masuk penjara. Karena banyak seringkali kita mencari siapa yang salah di sini dan apa yang salah dengan saya. Nah, mari kita mau belajar, kita mau cari apa sih kehendak Tuhan agar kita nggak menjadi orang yang mudah kehilangan pengharapan, mudah kecewa, mudah meninggalkan Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Izinkan saya di doa malam terakhir di tahun ini ingin
memberi penguatan kepada saudara semua. Di saat Yusuf menghadapi semua itu, dan pada akhirnya dia dipulihkan Tuhan, dia diangkat Tuhan pada posisi yang terbaik, dan waktu itu dia ketemu dengan saudara-saudaranya yang pernah menjual dia, yang pernah mau bunuh dia, saudara-saudaranya yang berbuat jahat sama dia. Waktu dia ketemu dengan mereka ketakutan sekali. Tapi saya suka dengan ayat yang dikatakan dalam kitab Kejadian 45 ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-8. Waktu itu Yusuf mulai memperkenalkan dirinya dan dia lihat respon saudara-saudaranya ketakutan dan dia bilang jangan takut, dan dia bilang gini, tetapi sekarang ayat yang ke-5, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Perhatikan kalimat ini saudara. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah yang menyuruh. Berarti di balik tindakan saudara-saudaranya ada Tuhan di dalamnya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku. Jadi ada Tuhan di situ dan ada kehendak dan rencana Tuhan di situ. Mungkin saudara-saudaranya melihat dari satu sisi mereka jahat, mereka telah berbuat yang jahat. Yusuf juga melihat awalnya dari satu sisi di mana saudara-saudaranya jahat sama dia, tapi dari pihaknya Tuhan akhirnya Yusuf mengerti bahwa bukan karena perbuatan saudara-saudaranya, tapi Tuhanlah yang ada di balik itu semua, dan dia ada di situ merancangkan yang terbaik dan menyuruh untuk Yusuf akhirnya ada di Mesir untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Bayangkan kalau sampai Yusuf tidak ada di Mesir dan kelaparan itu benar-benar terjadi, maka Yakub dan keturunannya mungkin tidak akan selamat. Jadi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah ada di sebelumnya dan Tuhan membuat rencana yang indah di dalamnya dan Tuhan hadir pada akhirnya. Maka dikatakan begini, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di sini kita bisa belajar tentang Yusuf yang punya pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Ada 3 hal penting yang saya ingin sharing secara singkat malam ini buat kita semua. Yang pertama, bahwa Tuhan itu ada hadir dalam setiap keadaan yang terjadi di hidup kita. Mau itu keadaan baik maupun keadaan yang tidak baik. Karena dia berkata, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan dia berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Raja Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Dia bilang, aku duduk, aku berjalan, aku berbaring, engkau ada di sana. Tuhan ada di hidup saudara. Tuhan ada di musim-musim yang berat di hidup saudara. Bahkan Tuhan juga hadir di tengah-tengah hidup kita. Di saat kita mengalami kesulitan karena akibat bencana alam yang terjadi di waktu yang lalu. Tuhan juga ada di saat kita mengalami pergumulan di tengah-tengah pandemi corona ini. Tuhan ada di situ. Artinya Tuhan tidak pernah biarkan kita. Yusuf bilang gila, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf mau tekankan bahwa di balik tindakan mereka yang buruk, yang mau bunuh dia, yang mau jual dia, Tuhan ada di situ. Tuhan juga hadir di situ. Tuhan bekerja di situ. Tuhan melakukan kehendak yang ajaib di situ. Tuhan ada di situ. Saudaraku, keluarga HCC, Tuhan ada. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang sudah hadapi hari ini, percayalah Tuhan
ada di situ. Tapi Pak Pendeta, ini buruk sekali keadaannya. Ini nggak menyenangkan keadaannya, rasanya sakit sekali. Wah, tidak enak situasi ini yang terjadi. Saya tahu, saya mengerti bahwa dari versi saudara melihatnya, ini nggak menyenangkan, ini menyulitkan, ini menyedihkan, ini menghancurkan, ini merugikan. Tapi dari versi Tuhan, Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan ada di musim-musim terberat hidup saudara. Tuhan ada dalam situasi keadaan yang sedang saudara alami. Sebab itu jangan takut, karena saudara tidak menghadapi itu sendiri. Saudara nggak dibiarkan Tuhan sendiri. Tuhan pegang tangan saudara, dan kau memegang tangan Tuhan, dan kau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara harus melihat di sini dikatakan oleh Yusuf, maka Allah menyuruh aku. Allah yang suruh, Allah yang bekerja, Allah yang bergerak di dalamnya. Berarti ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, apapun situasi buruk yang sedang saudara alami hari ini, itu mungkin rasanya menghilangkan damai sejahtera, menghilangkan pengharapan saudara. Bahkan saudara berdoa, rasanya kok Tuhan gak ada ya, kok rasanya kok semuanya buruk sekali ya. Saya perlu tahu gini, bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saudara. Hari ini mungkin saudara tidak mengerti, tapi saya percaya rencana Tuhan selalu baik dan luar biasa. Di awal-awal COVID, saya juga nggak mengerti kenapa ini harus terjadi. Ibadah harus online. Bagaimana kelangsungan ke depannya? Bagaimana gereja ini? Kita baru happy, baru senang sekali. Januari kita mulai pakai gedung yang baru ini. Wah, kita lengkapi semuanya dengan baik. Kita bersuka cita, udah nggak pindah-pindah lagi, gitu ya. Dari satu hotel ke hotel yang lain. Kita udah senang punya tempat sendiri, dapat mujizat. Udah kursi pasang karpet, sound system, pasang lighting, dan semua yang terbaik. Bikin ruang kids semua dengan sebuah impian. Wow, tahun ini akan semakin luar biasa. Tapi yang terjadi apa saudara? Corona. Kita ibadah online. Tapi yang terjadi hari-hari ini, melihat pertolongan, berkat Tuhan, melihat semua mujizat yang Tuhan kerjakan, saya mengerti bahwa rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Rencana Tuhan selalu indah di balik semua yang terjadi. Saya mendoakan jemaat yang telepon, Pak, doakan kami, Tuhan berkati rumah yang baru, ada bisnis yang baru Tuhan bukakan, melihat beberapa orang mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, sebuah sukacita yang baru. Di awal kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi kadang-kadang kita nggak mengerti, saudara. Tapi saya mau bilang kepada saudara, di saat bahkan Tuhan kita nggak mengerti, belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin sulit untuk kita mengerti, sulit untuk kita pahami, tapi saya mengajak saudara semua, tetaplah percaya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah salah. Dalam segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi, selalu ada keindahan dan kebaikan Tuhan di dalamnya. Untuk tetap sabar dan tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Nantikan yang terbaik daripada Tuhan, maka yang terbaik akan saudara alami di hidup saudara. Yang pertama tadi, Tuhan ada dalam setiap keadaan yang terjadi. Yang kedua, selalu ada rencana Tuhan yang indah di balik semua yang terjadi. Dan yang ketiga, kalau soal lihat di ayat ini, dan jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku. Jadi Yusuf melihat bahwa ternyata dia bisa diangkat jadi orang kedua di Mesir karena Tuhan yang menempatkan dia di situ. Soal lihat ini luar biasa, ini ajaib banget. Tuhan bekerja di awalnya dengan rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Dan ternyata sebelum itu terjadi nanti, 13 tahun kemudian, Tuhan juga sudah ada di sana dengan menempatkan Yusuf menjadi orang nomor 2. Dia Allah Alfa dan Omega. So harus tahu Tuhan ada di sana. Tuhan ada di masa depan saudara.
Tuhan tidak hanya menyertai di awal saja, tapi Dia menyertai sampai kesudahannya. Bahkan di saat kita belum sampai ke sana, Tuhan sudah ada di sana. Sebelum kelaparan itu terjadi, sebelum mereka akan menderita kelaparan dan kebinasaan, Tuhan sudah ada di sana untuk menyediakan pertolongan di sana, menyediakan Yusuf ada dalam penjara dan dipromosikan jadi orang nomor 2 di istana. Tuhan sudah ada di sana menyediakan yang terbaik. Hari ini saudara, jangan menyerah dengan keadaan saudara. Jangan putus asa dengan situasi mungkin buruk hari ini. Tapi percayalah, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di masa depanmu. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di depan saudara. Mungkin hari ini jalannya masih terjal, masih buruk, tidak menyenangkan, semuanya menyulitkan, penuh dengan air mata. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada di sana. Dia Allah Alfa dan Omega. Dia ada di awal dan Dia menyertai saudara, dan sampai di akhirnya Tuhan sudah ada di sana merancangkan yang terbaik bagi hidup kita, merancangkan yang indah bagi hidup kita, yang hari ini belum kita mengerti, yang hari ini mungkin masih sesuatu yang menyakitkan buat kita. Percayalah, Tuhan pasti tolong kita. Dan ternyata di Maret, April, Mei, rasanya dunia ini akan runtuh. Rasanya semuanya akan hancur berantakan. Rasanya tahun ini akan jadi tahun yang begitu sangat menyakitkan dan berat. Tapi baru saya lihat ternyata sampai hari ini kita masih ada. Kita masih bisa beribadah hari ini, menyembah Tuhan. Kita masih bersama dengan keluarga hari ini. Betapakah Tuhan baik? Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan menyertai saudara sampai hari ini. Betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan hari ini. Sebab itu, mari kita bersyukur sama Tuhan. Wow, bulan ini kita belajar gratefulness, mengucap syukur dan say thank you sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku gak pernah sendiri menjalani ini semua. Tuhan ada. Bahkan Tuhan sudah ada di masa depanku. Tuhan akan ada di bulan depan, 2 bulan depan, 3 bulan depan. Tuhan akan ada menyiapkan semua yang terbaik bagi hidupku dan keluargaku, bagi bisnis dan karirku, bagi semua impian di masa depanku. Tuhan ada di sana. Sebab itu saudaraku, jangan lemah hati saudara. Di akhir tahun ini, mari kita bersuka cita merayakan Natal tahun ini. Kita nikmati semuanya dengan luar biasa. Saudara yang ada di Palu, jangan lupa tanggal 15, kita kumpul sama-sama. Bersuka cita sama-sama. Saya mengajak saudara semua untuk hadir bersama-sama dalam perayaan Natal Jemaat HCC. Saya tahu karena banyak yang rindu pengen kumpul sama-sama untuk kita menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan, menceritakan banyak mujizat Tuhan yang kita alami di tahun ini saudara. Maka kami panitia dan semua hamba Tuhan mempersiapkan semua acara dengan baik. Kita menyediakan tempat yang terbaik juga, tempat yang terbuka supaya lebih aman karena udaranya lebih segar dan sirkulasinya lebih baik dibandingkan ada dalam sebuah gedung dan ruangan yang tertutup. Dan juga di Luwuk pada tanggal 18 nanti ada Pastor Nixon akan memberkati kita. Mari kita kumpul sama-sama, kita rayakan Natal, kita bersuka cita sama-sama untuk bersyukur akan kebaikan, kemurahan, mujizat Tuhan yang kita alami sepanjang tahun ini. Corona tidak akan pernah mengubah kebaikan Tuhan di hidup kita. Tapi saya berdoa untuk kita semakin kuat dalam Tuhan. Sebab itu saudaraku, keluarga HCC, percayalah Tuhan ada di hidup saudara, rencananya indah bagi hidup saudara, dan Dia selalu ada di sana di masa depanmu untuk menolong dan memberkati hidup saudara. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap bersuka cita, bahagialah bersama dengan keluarga saudara, nikmati masa-masa Natal ini, sepanjang bulan ini, nikmati semua hal yang indah bersama dengan keluarga saudara, dan saya percaya kebaikan Tuhan melimpah buat hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kemurahan, buat kebaikan-Mu. Bersyukur bahwa ini adalah doa malam terakhir kami di tahun ini. Terima kasih Tuhan, ternyata kami tidak sendiri melewati semua ini. Dan kami bersyukur bahwa kami tahu Tuhan punya rencana indah di dalamnya. Bahkan Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Bahkan Engkau ada di masa depan kami. Engkau tetap menyertai kami, pegang tangan kami. Hamba berdoa, berkati semua jemaat, berkati setiap keluarga, setiap pribadi, mulai dari kids sampai family, diberkati Tuhan. Kami semua sehat diberkati, kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami akan melewati tahun ini dengan kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak mujizat terjadi bagi hidup kami. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kemurahan,
Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat semua jemaat Palu dan Luwuk Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Persiapan kami semua untuk Natal Palu tanggal 15, Natal Luwuk tanggal 18, Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk Pilkada tanggal 9. Hamba berdoa Tuhan, pemimpin yang daripada Tuhan akan Tuhan angkat dalam nama Yesus. Pemimpin yang dikehendaki Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, Tuhan angkat di dalam nama Yesus, agar pemerintahan kota kami, bahkan provinsi kami ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bersyukur buat doa malam hari ini. Kami mengakhiri doa ini, Tuhan berkati semua jemaat dan pelayan Tuhan, semua pendeta diberkati, diurapi Tuhan, bangsa kami di tangan dan di hati Tuhan. Berkat kemurahan, berkat kasih Tuhan menyertai, memberkati hidup kami semua mulai malam ini, besok sampai selama-lamanya, dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saudara, tetap jaga kebersihan saudara, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan lupa bahagia karena hati gembira adalah obat. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Ku